Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Katekesi Digital Singkat hari ini. Hari ini tema kita adalah mengaku dosa tapi tidak melakukan penitensi, apakah dosanya diampuni? Untuk memahami hal ini, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, ada yang bertanya, apa yang terjadi jika setelah mengaku dosa, penitensi tersebut tidak saya lakukan? Apakah dosa saya tetap diampuni? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu syarat agar suatu sakramen dapat disebut sah, yaitu materi dan forma haruslah terpenuhi. Sebagai contoh, dalam sakramen baptis, materinya adalah air dan formanya adalah Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, serta disertai dengan intensi sebagaimana intensi gereja untuk membaptis, yaitu untuk mendatangkan rahmat keselamatan kekal. Nah, dalam sakramen tobat, materinya bukanlah satu materi yang dapat kita sentuh dengan panca indera kita, maka materinya disebut sebagai quasi-matter atau seperti atau menyerupai materi. Jadi saudara-saudari terkasih, materi dalam sakramen tobat adalah tindakan dari yang mengaku dosa yang terdiri dari penyesalan, contrition, pengakuan, confession, dan penitensi atau satisfaction. Sedangkan formanya adalah perkataan imam yang bertindak sebagai Kristus, yaitu Aku mengampuni engkau. Penyesalan atau contrition berasal dari bahasa Latin contritio yang artinya dihancurkan. Di kitab suci tertulis, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi penyesalan yang baik setidaknya harus disertai rasa benci akan dosa dan kesedihan jiwa, compunction of heart, karena telah berdosa dan gagal mengasihi Allah, serta niat yang teguh untuk tidak berbuat dosa lagi. Penyesalan ini yang disebabkan oleh kesadaran telah menyedihkan hati Allah dan yang diikuti niat untuk mengaku dosa dalam sakramen tobat disebut sesal sempurna. Sedangkan penyesalan yang dilatar belakangi ketakutan akan hukuman Allah disebut sesal yang tidak sempurna. Tentu saja, hendaknya kita sungguh menyesali dosa-dosa kita dan mengakui dosa-dosa tersebut di depan seorang imam dalam sakramen tobat. Lalu imam akan memberikan nasihat dan penitensi. Nah, pertanyaannya, apakah kalau seseorang telah menyesal walaupun tidak sempurna dan telah mengakukan dosanya di depan imam, tetapi kemudian tidak melakukan penitensinya, apakah dosanya tetap diampuni? Jawaban singkatnya adalah ya, dosanya diampuni walaupun tidak melakukan penitensi. Hal ini disebabkan karena pengampunan datang dari Tuhan dan bukan dari penitensi. Pengakuan dan penyesalan atas dosa memberikan efek utama, yaitu penghapusan siksa dosa selamanya di neraka. Sedangkan penitensi memberikan efek sekunder, yaitu penghapusan dari siksa dosa sementara, entah sebagian atau seluruhnya, yang bisa terjadi di dunia ini dan atau di api penyucian. Sebagai analogi, pengakuan dan penyesalan disertai pengampunan yang diberikan imam seperti mencabut panah dari tubuh seseorang. Kalau panah itu tidak dicabut, akan menyebabkan kematian. Namun, walaupun sudah tercabut, bekas dan luka perlu disembuhkan. Nah, penyembuhannya adalah dengan melakukan penitensi.
Untuk memperjelas, pengakuan dan penyesalan dari peniten yang kemudian diampuni dalam sakramen tobat meluputkan orang itu dari hukuman kekal walaupun orang tersebut tidak melakukan penitensi. Tetapi karena tidak melakukan penitensi, hukuman temporer akan tetap ditanggung yang bisa terjadi di dunia ini, atau kalau belum selesai akan diselesaikan di api penyucian. Dan tambahan lagi, orang tersebut sebenarnya juga melakukan dosa yang baru, yaitu tidak melakukan penitensi yang diberikan oleh imam. Namun, cara terbaik ketika kita berdosa adalah mempunyai penyesalan yang sempurna, mengakukan dosa di depan imam dengan jujur, dan melakukan penitensi yang diberikan imam dengan sungguh-sungguh sebagai tanda penyesalan dan pertobatan kita. Penitensi dalam arti umum adalah suatu silih atau ungkapan salah atau penyesalan atas segala dosa atau kesalahan yang dilakukan. Penitensi memang biasanya berupa dalam bentuk doa, namun juga bisa dalam bentuk tindakan amal kasih, mati raga, ataupun tindakan yang dipandang sesuai dengan intensi pertobatan orang yang mengaku dosa. Penitensi bukanlah suatu tindakan penghukuman, namun lebih berupa ungkapan atau pernyataan pertobatan seseorang. Diharapkan dengan penitensi yang diberikan, seseorang terbantu untuk menghidupi rahmat pertobatan, sehingga rahmat pengampunan tumbuh dalam dirinya. Rekonsiliasi dengan Allah, sesama, gereja maupun dirinya sendiri bisa tertanam. Diharapkan dengannya kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Memang absolusi dari imam dalam pengakuan dosa menunjukkan kuasa pengampunan serta rekonsiliasi yang dianugerahkan Tuhan kepada gerejanya, namun juga penitensi yang dijalankan menunjukkan kesungguhan seseorang yang mengaku dosa untuk semakin layak menerima rahmat sakramen pengampunan tersebut. Dalam tradisi gereja ada ungkapan sesal karena cinta, sehingga silih dilakukan lebih didasarkan pada cinta akan Allah demi semakin diperdamaikan dengan Allah maupun dengan sesama, dan ini merupakan langkah yang panjang dan menuntut kepenuhan dari diri sendiri. Katekismus Gereja Katolik tentang ini menuliskan bahwa dengan melakukan silih, kita diajak untuk semakin menyerupai Kristus yang telah berkorban demi dosa-dosa kita. Dia telah wafat dan bangkit demi memperdamaikan kita, terutama dengannya. Maka kita melakukan silih demi Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Silih atau penitensi, bila demikian, adalah suatu tindakan pemulihan atau rekonsiliasi yang berangkat dari kesadaran akan kerapuhan atau keberdosaan kita. Penitensi merupakan tanda pertobatan. Menjalankan silih atau penitensi dari pengakuan dosa dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertobatan, kehendak kuat untuk melakukan rekonsiliasi. Gereja setidaknya sejak Konsili Trente menempatkan penitensi ini sebagai tindakan kasih. Menjalankannya pun berdasarkan dan berlandaskan pada kasih. Sesal dan pertobatan diperkukuh dengan kesadaran untuk menjalankan silih, dan karenanya rahmat pengampunan semakin hidup dan tumbuh. Saudara-saudari terkasih, bisa dibayangkan bahwa pengampunan tidak akan hidup dan berdaya tumbuh kalau tindakan silih atau penitensi diabaikan. Bagaimanapun, penitensi adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses
serta kenyataan sakramen pengakuan dosa. Sakramen rekonsiliasi tersebut merupakan saat di mana rahmat pengampunan Allah diterima dan dirayakan. Yang menjadikan kita layak bukan terutama tindakan pengakuan kita, namun terlebih rahmat Allah yang dicurahkannya kepada kita lewat belas kasihan pengampunannya. Oleh karena itu, saudari-saudara, Dia sangat menghargai dan mengharapkan langkah-langkah kecil kita untuk kembali kepadanya, menyambut uluran tangan kasih-Nya yang menyambut kita kembali. Penolakan untuk melakukan silih malahan bisa menghambat tertanam dan hidupnya rahmat pengampunan dalam diri seseorang. Menjalankannya akan membantu kita untuk menyusun langkah pertobatan sungguh dan rekonsiliasi sejati sehingga penataan hidup dapat terjalin. Allah memang bisa mengampuni tanpa syarat, akan tetapi pengampunan itu tidak akan makin berdaya kalau dari pihak kita ada kehendak serta kehendak untuk menunjukkan penyesalan serta pertobatan. Kalau tindakan silih diabaikan, entah sengaja ataupun tidak, maka kita perlu lagi datang kepadanya. Dengannya, kita menyatakan kekurangan kita dalam menapakkan jalan rekonsiliasi dengan Allah, sesama maupun diri sendiri. Melupakannya, apalagi mengabaikannya, bisa berarti kita kurang sungguh mau kembali kepadanya. Maka, tindakan yang benar adalah ketika kita lupa melakukan penitensi, maka saat kita ingat, segera lakukan penitensi itu supaya pertobatan kita menjadi sempurna. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita mengenai mengaku dosa tapi tidak melakukan penitensi, apakah dosanya diampuni? Semoga membantu. Salam.